Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah nih pagi hari ini dalam keadaan yang luar biasa sehat. Kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu dalam acara lebih dekat dengan santri. Nah, teman-teman semuanya, pagi hari ini spesial sekali kita akan membahas, mendalami, mengenal lebih dekat tentang dinamika, kegiatan, dan seluk-beluk apa yang terjadi dalam kehidupan santri, khususnya yang ada di pesantren kampus Ainul Yakin. Nah, untuk membahas mengenai lebih dalam, lebih dekat dengan santri, saya sudah kedatangan teman saya, teman seperjuangan, teman sejawat, yang sama-sama bergerak, berkecimpung di dunia pengurus organisasi santri. Kalau saya di Santri Putra, kalau yang ada di samping saya ini ada di Santri Putri. Langsung saya kenalkan teman saya, sejawat saya, Mbak Zuhrufi Indana Husna. Selamat pagi Mbak Zuhrufi. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi Mbak Zuhrufi ini sebagai ketua organisasi Santri Putri dan saya Teddy Winarno sebagai ketua organisasi Santri Putra. Luar biasa sekali. Teman-teman semuanya, karena kita sudah kedatangan Mbak Zuhruf, juga saya ada di sini, langsung kita akan mencoba mengulik nih, apa sih yang unik dari pesantren kampus Ainul Yakin Universitas Islam Malang. Karena memang notabene kita adalah santri di pesantren kampus Ainul Yakin Universitas Islam Malang. Nah, menurut Mbak Zuhruf nih, kira-kira apa yang menarik dari pesantren kampus Ainul Yakin sehingga kita harus interest dengan kampus Ainul Yakin ini? Iya. Kalau menurut saya pesantren kampus Ainul Yakin itu yang bikin beda dari pesantren yang lainnya itu karena ini adalah kampus pesantren, otomatis kegiatan-kegiatan kita itu juga berhubungan sama kampus langsung. Jadi kalau misalkan kita aktif di pesantren, otomatis kita juga menjadi aktif di kampus. Di kampus juga. Gitu sih? Ya. Jadi luar biasa perpaduan akulturasi antara kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren kemudian juga yang ada di kampus ini membentuk kualitas insan yang luar biasa. Jadi selain itu juga bahwa kemudian di pesantren kampus Ainul Yakin Universitas Islam ini Mbak Zuhruf ada sesuatu yang luar biasa ketika tradisi-tradisi yang ada di pesantren-pesantren salaf diakomodasi, ditarik, kemudian dijadikan sebuah nilai yang diterapkan di pesantren kampus Ainul Yakin ini dikolaborasikan dengan kemajuan teknologi, kemajuan pengetahuan, sehingga kemudian memunculkan sebuah sistem yang membentuk santri menjadi intelektual yang ulama dan ulama yang intelektual. Benar begitu Pak Zuhri? Luar biasa. Jadi memang tidak salah pilih kalau teman-teman semuanya bisa masuk ke pesantren kampus Ainul Yakin. Selain itu apa menurut Mbak Zuhri yang unik dari pesantren kampus Ainul Yakin? Benar kata Mas tadi kalau misalkan di pesantren kampus Ainul Yakin itu nggak jauh beda sama pesantren kita sebelumnya. Iya benar. Maksudnya kegiatan-kegiatannya, terus kebiasaan. Kalau misalkan dulu di pondok dulu kita ada roan, di sini juga ada roan. Ada roan. Terus makan bersama, nampanan itu jadi nilai-nilai dari pesantren kita dulu tuh nggak hilang di sini. Cuma kita sekarang statusnya jadi mahasiswa yang santri. Benar luar biasa. Jadi kalau di kita ada bahasa mahasantri. Jadi benar. Mahasiswa yang santri luar biasa. Orang yang berintelektual di bidang umum juga luhur dalam bidang keagamaan luar biasa. Tadi luar biasa. Jadi teman-teman tentang pesantren kampus Ainul Yakin, keunikan yang ada di pesantren kampus Ainul Yakin. Nah teman-teman, di pesantren kampus Ainul Yakin ini ada juga sesuatu yang unik yang mungkin di pesantren lainnya tidak ada Mbak Zuhruf. Ada namanya Orsa dan ada juga namanya Orsi yang tadi kami sudah sebutkan. Mbak Zuhruf ini sebagai ketua Orsa dan ketua Orsi dan saya pribadi sebagai ketua Orsa. Apa sih itu Orsa? Apa itu Orsi? Kita akan bahas sekarang ini. Menurut Mbak Zuhruf sebagai ketua Orsi yang sungguh luar biasa, apa sih Orsi itu dan apa fungsinya, apa tugasnya, terus kemudian apa yang membedakan dengan organisasi-organisasi lainnya yang ada di pondok lainnya? Jadi Orsi itu adalah singkatan sebenarnya, Orsi Organisasi Santri Putri. Kalau Orsa kan Organisasi Santri Putra. Bener. Nah, apa sih tugasnya Orsi? Jadi Orsi ini merupakan bisa dibilang kalau di pesantren itu pengurus pesantren. Cuma kita namanya memang Orsi. Nah, tugasnya Orsi itu adalah membantu pesantren untuk menjalankan program-program
sehingga program pesantren tersebut bisa terlaksana. Bisa terlaksana. Iya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti sholat jamaah, kemudian dirosah malam dan pagi itu yang mengakomodir adalah Orsa dan Orsi. Jadi memang kami di Orsa dan Orsi itu memang ditugaskan untuk menjadi kaki tangannya pengurus pesantren, sehingga kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren kampus Ainul Yakin ini bisa berjalan dengan baik. Selain itu kita juga berkecimpung di dunia yang biasanya disebut dengan keamanan pesantren, ya. Benar. Jadi kalau di pondok nggak ada keamanan pesantren itu kayaknya nggak lengkap ya gitu. Jadi dan keamanan pesantren itu adalah salah satu kunci dan pengurus yang paling akan dikenang oleh seluruh santri. Jadi tidak ada bedanya, di pesantren kampus Ainul Yakin pun juga seperti demikian. Kita yang membangunkan subuh, kemudian kita yang mentakzir, ada yang suruh ngepel, ada yang suruh bersih-bersih kamar mandi dan lain sebagainya. Kalau yang ada di pesantren kampus Ainul Yakin ini, Mbak Zuruf, peraturan-peraturan apa kiranya yang lebih spesifik dibandingkan dengan pesantren lainnya juga? Kalau di sama ya peraturannya, cuma kalau di sini tuh karena kita di sini lebih diberi sedikit celah kebebasan mungkin ya. Kalau misalkan dulu di pesantren kan kita mau kemana-mana, mau keluar kan izin. Kalau di sini kita diperbolehkan untuk selama itu kegiatan kampus atau mungkin selama tidak melebihi jam malam itu kita boleh. Namun, yang paling penting adalah gimana sih caranya kita bisa menjaga diri kita sendiri gitu, karena diberi kebebasan itu tadi gitu. Terus peraturan sebenarnya kalau di sini nggak boleh pakai celana ya, kalau di Putri. Kalau Putri nggak boleh pakai celana. Di Putri nggak boleh pakai celana, harus pakai rok walaupun untuk kuliah. Terus ini yang sering dilanggar, nggak boleh boncengan. Nggak boleh cewek boncengan cowok. cewek cowok ya. Boncengan. Ini teman-teman harus diingat ya, nggak boleh boncengan cewek sama cowok. Walaupun itu hanya sekedar teman. Iya. Begitu. Kadang teman-teman banyak sih yang misalkan boncengan tapi katanya Gojek. Katanya Gojek. Mungkin Gojek cinta ya. Gojek cintanya. Jadi hati-hati. Selain itu juga teman-teman, di pesantren kampus Ainul Yakin ini memang pesantren yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi dari pesantren-pesantren salaf. Tetapi juga kami tidak membatasi jika teman-teman ada kegiatan di luar, ada pengembangan ekstra, ada UKM, kegiatan UKM, diklat dan lain sebagainya. Sama sekali kami tidak membatasi. Justru kami mendukung teman-teman untuk mengembangkan soft skill-nya di luar. Hanya memang teman-teman ini diberikan keistimewaan. Kami ini menjaga teman-teman agar teman-teman ini bisa aman dari hal-hal yang tidak diinginkan di luar sana. Contohnya kalau di Putri ada jam malam sampai jam 10. Di luar itu nanti ada takziran kalau terlambat dan lain sebagainya. Betul begitu Mbak Zurul ya? Jadi itu semata-mata untuk kebaikan teman-teman semuanya. Dan kalau misal ada kegiatan di kampus malam dan lain sebagainya, dipersilahkan atau nginep dipersilahkan, asalkan harus sesuai prosedur perizinan. Luar biasa. Jadi jangan sampai teman-teman jadi salah satu buronan di pesantren karena sering keluar malam atau goncengan dan lain sebagainya. Itu luar biasa teman-teman. Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang apa itu orsa-orsi. Jadi sampai kemudian ke peraturan, kegiatan yang serinci yang dilakukan oleh orsa-orsi. Nah sekarang kita masuk ke kegiatan yang ada di pesantren kampus Ainul Yakin, terutama yang berkaitan dengan teman-teman santri baru maupun santri lama. Nah, Mbak Zuruf, kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren kampus Ainul Yakin, mulai dari bangun sampai tidur lagi, atau yang kalau santri yang lainnya tidur mulu, ini apa kegiatan yang ada di pesantren kampus Ainul Yakin yang luar biasa, yang unik dari teman-teman yang lain? Oke, dimulai dari pagi ya, kita ada jamaah subuh. Kemudian dilanjutkan dengan ngaji bandongan. Ngaji bareng-bareng untuk yang program tahasus, yaitu Istiqdat sama KDU. Jadi kita ngaji bareng. Terus untuk yang program tahfidzul Quran itu biasanya kalau pagi habis subuh setoran ke asatidnya masing-masing. Kemudian biasanya sampai jam 6. Nah, jam 6 biasanya kan persiapan kuliah, karena kuliah itu kan ada yang masuk jam 6.40, setengah 8, jadinya jam ikoniknya santri itu, jam ikoniknya mahasiswa ya. 6.40 jam rawan. Terus jadi kan untuk mempersiapkan diri kuliah jadinya sampai jam 6. Kemudian lanjut itu untuk kegiatan kampusnya terserah ya sampai jam maghrib. Nah, untuk maghrib kita ada jamaah maghrib. Kemudian untuk yang istiqdat biasanya ngajinya habis maghrib. Terus kemudian kita ada jamaah isya. Setelah itu ada dirosa untuk yang kelas KDU dan juga tahfidzul Quran. Sampai jam biasanya sampai jam setengah 9, jam 9. Maksimal jam 9. Kemudian dikasih waktu mungkin biasanya
teman-teman ada yang mencari makan dan lain sebagainya di luar sampai batas jam 10 malam. Jam 10 malam seperti yang saya katakan tadi. Jadi batas keluar kampus itu jam 10 malam. Iya. Keluar di atas jam tersebut Ada sanksi. otomatis ada selamat menikmati takzirannya. Nah, selain kegiatan-kegiatan yang sifatnya yaumiyah dari mulai bangun tidur sampai kemudian tidur lagi, di pesantren kampus Ainul Yakin ini juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya momentuman. Jadi ada yang namanya kalau seminggu sekali setiap malam Jumat itu ada yang namanya yang Lailatul Hisab. Jadi di Lailatul Hisab itu ada kegiatan pengembangan santri mulai dari khitobah, kemudian dibaiyah, sholawatan dan lain sebagainya. Dan juga selain itu ada yang namanya Lailatul Hisab itu ada yang namanya waktu takziran. Jadi teman-teman selama 1 minggu yang sudah menabung pelanggaran-pelanggaran itu akan disebutkan nama-namanya dan diberikan takziran. Jadi itu panennya teman-teman, panen takzirannya. Jadi silahkan menikmati malam Jumat Anda dengan takziran-takziran pelanggaran-pelanggaran teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai menabung banyak-banyak. Ya 1-2 kali lah nggak masalah. Itu yang sifatnya mingguan. Ada yang kemudian sifatnya bulanan. Ada kegiatan peringatan hari besar seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan lain sebagainya. Kalau di santri baru ada yang namanya Mosai atau masa orientasi santri Ainul Yakin. Sama seperti orientasi-orientasi di pesantren lainnya, pengenalan kehidupan kampus, peraturan-peraturan, administrasi dan lain sebagainya. Ada kemudian wisuda, jadi teman-teman yang sudah lulus 1 tahun istiqdat, kemudian mahatal dan lain sebagainya yang 4 tahun itu, nanti teman-teman akan diwisuda. Selain itu juga, selain kemudian ada Mosai, ada Akhirusan, ada banyak sekali rangkaian kegiatan selama 1 tahun. Termasuk tahun ini kita di Pesantren Kampus Ainul Yakin Universitas Malang mengadakan kegiatan yang namanya Hasani atau Hari Santri Nasional Indonesia. Ini adalah kegiatan Hari Santri yang menjadi landmark, yang menjadi ciri khas dari Pesantren Kampus Ainul Yakin sebagai puncak peringatan Hari Santri di Pesantren Kampus Ainul Yakin yang setiap tahunnya akan ada acara-acara menarik, rangkaian acara menarik mulai dari webinar, kalau tahun ini seminar, kemudian ada pelatihan, ada grebek sholawat namanya, dan di akhir nanti ada Haul Akbar Santri Nasional Indonesia. Jadi tunggu kegiatan-kegiatan tahun depan yang lebih menarik lagi. Nah selain itu teman-teman, selain ada kegiatan-kegiatan yang begitu banyak di Pesantren Kampus Ainul Yakin sifatnya mengembangkan minat, bakat teman-teman santri, kita juga ada pengembangan yang sifatnya di soft skill. Jadi teman-teman yang punya soft skill di bidang khitobah, sholawat dan lain sebagainya, di sini ada semuanya wadahnya. Bukan begitu Mbak Zuruf? Kalau di Santri Putri bagaimana perkembangannya? Kalau di Santri Putri itu wadahnya itu ada bidang kesenian. Ada bidang kesenian. Di bidang kesenian itu kita ada pelatihan banjari, kiroat, terus nasyid. Jadi teman-teman yang punya bakat mungkin dulu di pesantren yang dulu bisa dikembangkan di sini. Jadi kita tiap minggu ada latihannya sendiri-sendiri. Latihan rutinnya. Kiroah, banjari dan lain sebagainya. Betul sekali teman-teman. Jadi selain itu kalau di Santri Putra ada yang ciri khas sekali, ada yang menjadi ikonik. Ada yang namanya Habsyi. Kita sudah punya Majelis Maulid wa Ta'lim Ainul Yakin. Majelis Maulid wa Ta'lim Ainul Yakin ini adalah majelis yang didirikan oleh beliau Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Murtadho Amin, pengasuh kita sebelum ini. Selain itu ada juga yang namanya Times. Jadi teman-teman yang ahli desain nih, ahlul desain, kemudian ada yang hobinya ngerekam, buat video-video, kemudian buat pamflet, flyer dan lain sebagainya, buat film pendek, film panjang atau film sepanjang masa. Ada yang seperti ini, acara hari ini. Ini juga semuanya adalah support atau pengembangan dari yang namanya Times. Jadi Times itu adalah tim multimedia santri Ainul Yakin Universitas Islam Malang. Jadi teman-teman yang punya bakat tukang jepret-jepret nih, tukang kamera-kamera nih, silahkan masuk di yang namanya Times. Teman-teman akan di sana akan di-upgrade kemampuannya, baik itu ngerekam, moto, kemudian editing dan lain sebagainya. Kalau yang mau jadi calon-calon editor, calon-calon content creator, silahkan masuk ke Times nanti. Begitu luar biasa. Nah teman-teman, di sesi terakhir ini setelah kita tadi bahas mulai dari keunikan pesantren kampus Ainul Yakin, orsa-orsi, kegiatan, kemudian pengembangan soft skill, kita ingin ngasih tips ini buat santri baru yang sekarang atau insya Allah lah bulan-bulan ini kita akan masuk ke pesantren kampus Ainul Yakin. Semoga keadaan segera pulih, kemudian kita bisa kumpul lagi di pesantren kampus Ainul Yakin. Biasanya santri baru ini
banyak sekali masalahnya, cobaannya, godaannya luar biasa besar. Mulai dari nggak kerasan, sakit-sakitan, godaan teman, sampai godaan setan. Godaan setan. Godaan setan ini yang paling berat ini. Nah, Mbak Zuruf sebagai yang sudah santri senior di sini, pengalaman ketua ORSI lagi, berikan dong tips-tips bagi teman-teman santri baru yang menghadapi masalah-masalah yang kayak gitu tadi, Mbak Zuruf. Iya, mungkin dari saya tipsnya, pasti kita semua pernah lah ngalamin kayak gitu, gak kerasan, gak cocok sama teman dan lain sebagainya. Benar sekali. Nah, tipsnya adalah kita tata lagi niat kita. Nah, niat kita niatnya di pondok ditata. untuk mencari ilmu, Benar. untuk menjalankan amanah orang tua gitu. Apalagi orang santri yang jauh-jauh bahkan. Yang dari luar kota, luar negeri bahkan ada juga kan ya. Mungkin tipsnya kita harus bisa bagi waktu. Benar. Karena dulu pas waktu pertama mondok sekaligus maba itu kan pasti Masih bingung ngatur jadwalnya. Nah, itu kita harus bisa bagi waktu antara kuliah, ngerjain tugas kuliah sama ngaji. Jangan sampai bener sih kepontang-panting tuh ada. Cuma pasti bisa lah, pasti dikasih mudah sama Allah. Selain itu teman-teman, jadi yang paling besar biasanya masalah di pesantren Kampus Ainul Yakin, karena memang namanya sudah mahasiswa, itu godaan teman. Jadi biasanya teman-teman sudah istiqomah di pondok, ngajinya rutin, tiba-tiba ada teman yang datang yang tiap hari ngajakin keluar. Karena yang namanya Kota Malang ya, apa-apa ada. Teman-teman kalau mau nyari apapun ada, tinggal tunjuk itu ada di Malang. Sehingga teman-teman harus benar-benar bisa memanage diri teman-teman semuanya agar bisa tetap istiqomah di pesantren tapi juga tidak kalah gaulnya sama teman-teman yang ada di luar. Jadi hati-hati teman-teman kalau bergaul, karena biasanya memang godaannya santri baru, terutama yang mungkin dari desa, dari pelosok-pelosok yang belum pernah ke kota yang lihat luar biasanya Malang, saya kemudian pengen jalan terus tiap hari. Itu yang jadi godaan terbesarnya santri baru biasanya. Sehingga nggak banyak yang kemudian hanya 1 tahun di pesantren, setelah itu boyong. Bahkan belum sampai 1 tahun sudah boyong karena godaan temen itu tadi, Mas Zuruf ya. Setelah itu kalau ada godaan-godaan setan ya biasa lah. Kan setan itu teman kita. Gitu. Jadi itu luar biasa teman-teman ya. Hari ini kita sudah membahas tuntas mulai dari pesantren Kampus Ainul Yakin sampai tips-tips gimana menghadapi masalah-masalah yang ada di santri baru. Sehingga semoga teman-teman yang ada di rumah, yang ada dimanapun itu, kita segera bisa kumpul di pesantren Kampus Ainul Yakin. Yang belum daftar, yang ada adiknya mau bergabung di Unisma, silahkan join. Ayo ke pesantren Kampus Ainul Yakin. Insya Allah berkah, manfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian pertemuan kita, Mbak Zuruf. Terima kasih sekali atas waktunya pagi hari ini. Maaf mengganggu waktu tidurnya. Nah, sekali. Kita ketemu lagi pada kesempatan lainnya di acara lebih dekat dengan santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.